dengan Tuhan dunia yang senantiasa baik pada waktu siang maupun malam menjaga dan melindungi gerejanya, Gereja Masehi Injili di Minahasa. Hari ini kita bersama dengan keluarga Deeng Tairas dalam rangkaian kita memperingati 40 hari meninggalnya Bapak Arnold Edi Deeng. Saya percaya teman-teman semua yang ada sebagai pelayan kudus, warga jemaat dan masyarakat yang ada sungguh dalam iman meyakini bahwa hidup ini sangat terbatas. Sangat terbatas. Human life is very limited, not unlimited. Hidup manusia ini sangat terbatas, bukan tidak terbatas. Dari perspektif ini sebenarnya mengantar kita untuk senantiasa dalam hidup ini mengandalkan Tuhan. Saya sudah baca firman Tuhan dan saya tidak akan uraikan ini secara hermeneutis atau exegesis, ilmu-ilmu tafsir untuk merumuskan teologinya panjang lebar, tapi saya coba mensimplifikan, menyederhanakannya. Penyederhanaan maksud saya bukan mereduksi teks, tetapi justru menyederhanakan dalam arti supaya lebih mudah untuk kita menerimanya. Sebab saya selalu mengajak kita untuk senantiasa secara realistis, untuk senantiasa tidak hanya berupaya menafsirkan teks-teks atau naskah-naskah yang ada dalam perjanjian baru, tapi juga kita berusaha untuk mengadakan research, penelitian, observasi, dan hasil daripada research itu kita kaji, kita analisis, supaya kita jujur membaca konteks kita. Jangan hanya jujur membaca teks, tapi tidak jujur membaca konteks kita. Saat ini konteks kita, saya harus sampaikan, kita ada di era yang sangat baru, era di mana artificial intelligence itu, kecerdasan yang dibuat itu sangat dominan, bahkan telah mempengaruhi tatanan kehidupan manusia dengan apa yang disebut dengan New Digital Technological Revolution. New Digital Technological Revolution, satu revolusi teknologi digital yang baru yang telah mengentar kita mengalami perubahan-perubahan yang sangat fundamental terhadap perilaku kita, human attitude kita ya, human behavior kita mengalami perubahan-perubahan yang sangat dalam, dan ini mempengaruhi kehidupan secara keseluruhan termasuk gereja. Walaupun demikian secara substansial kalau kita baca konteks kita ya, tidak mengabaikan teks. Kalau teks sudah jelas bahwa orang Israel keluar dari Mesir dibawa ke tanah Kanaan, tanah yang disebut subur, tanah yang disebut penuh dengan berlimpah susu dan madu. Kemudian bagaimana manajemen ya, etos kerja dan manajemen orang-orang Israel terhadap berkat itu. Dan itu secara keseluruhan kalau kita lihat juga di tanah Minahasa ini, tanah Minahasa ini sangat subur, lebih subur dari tanah yang digambarkan dalam bacaan ini. Subur bagaimana lah di sana? 90% lebih itu tandus. Hanya sekitar ya 7-8% saja yang boleh dipakai, yaitu dari Gunung Hermon ada air mengalir sampai ke Galilea, ada danau Galilea, kemudian dia turun sampai ke Laut Mati. Di mana sungai itu lewat, di situ ada kesuburan. Mengapa? Karena tanah basah. Tanah basah selalu ada kesuburan. Orang yang tinggal di tanah subur tentu dia punya peluang yang besar untuk hidup dalam kekayaan dan kelimpahan. Itu kesuburan. Tapi kita di tanah Minahasa ini subur lebih daripada mereka, jauh ya, sangat jauh. Saya sudah lihat langsung, tidak bagaimana. Bahkan Hermon itu di sebelah begini Syria, di sebelah begini Libanon, di sebelah begini Israel. Saya sudah pergi Israel dan Libanon, tidak seperti tanah Minahasa ini, sangat subur. Ya, jadi gambaran tanah tentang kesuburan, gambaran tentang budaya kerja, etos kerja orang Israel. Saya lihat juga di tanah Minahasa ini, skills kita, keterampilan kita, etos kerja kita, budaya kerja kita ini sangat tinggi. Walaupun akhir-akhir ini terjadi pergeseran, karena terutama di Manado ya kita selalu berjuang pada sektor jasa. Ya, tapi di gunung-gunung di tanah Minahasa ini selalu mengutamakan sektor pertanian sebagai leading sektor bagi pertumbuhan perekonomian. Itu. Nah, itu bicara tentang tanah dan skills. Tapi juga bicara tentang semangat religiusitas itu, semangat
spiritualitas, semangat ketaatan kita ya, kehidupan religius kita di tanah Minasa ini juga sangat luar biasa, sangat luar biasa. Bukan cuma orang Israel yang bawa hasil pertama atau memberi persepuluhan atau memberi persembahan, kita juga persepuluhan ada, kartu keluarga ada, persembahan reguler di kolom, di kategorial, di gereja, bahkan di gereja lain kali ada 3 kotak di muka, tambah 3 bajalang, 6, sedikit deh itu, banyak itu, kasihan itu. Nah, karena kita ini begitu. Saya beri, kalau kita buat research, coba lihat di tanah Minasa ini, sampai di pulau-pulau, di kampung-kampung, gerejanya itu beton-beton hebat. Artinya beton bertulang. Artinya apa? Pakai besi. Harga besi mahal loh. Bayangkan dari pulau sana mereka harus ambil pasir, ambil batu di daratan ini. So, kalau pakai pasir pantai, belum lama so bakar atau besi putus, betul? Karena zat garam tinggi. Coba. Turun ke gunung-gunung itu. Memang gereja beton semua, sampai menaranya. Ada yang bikin menara bukan cuma 2, ada yang 12 menara, ada yang lebih 12. Coba beberapa gereja saya lihat, lori kampung Toneret, banyak sekali mimbar, banyak menara tuh gereja itu. Jadi kalau saudara mau perlu mimbar, beli di sana, cabut di sana satu, bahas pindah. Kalau mau perlu, sentrum Bitung juga banyak menara. Coba kita lihat, kita mengukur sejauh mana yang saya katakan tadi tentang faithfulness kita, obedience kita, ketaatan, kesetiaan kita untuk offering, untuk memberi persembahan, untuk memberi tithing, persepuluhan. Offering adalah persembahan reguler. Tithing itu disebut dengan persepuluhan. Betapa, bayangkan lain kali gereja cuma 3 kolom. 3 kolom, cuma sekitar 50-60 kakak bisa bangun gereja sampai 2 miliar. Uang dari mana? Itu dari jemaat. Karena apa? Mereka dapat hasil, selalu mereka berpikir pertama tentang gereja. Kita lebih daripada mereka. Ya, lebih. Bahkan saya mau katakan praktek kita terhadap persembahan, praktek terhadap ketaatan kita atas panggilan kita ini sangat luar biasa. Karena saya selalu mendorong pelayan khusus, mendorong warga gereja untuk sadar ini. Ini per research supaya jangan orang soal marah-marah jemaat memberinya anda. Banyak sekali jemaat tak kasih. Bahkan saya harus bilang ada jemaat yang makan hari ini cari hari ini. Tapi kalau bicara gereja mereka paksa untuk kasih, betul tidak? Ada lebih parah lagi, ada warga gereja yang makan hari ini cari besok. Kalau ayam masih bagus, cakar hari ini makan hari ini. Tapi manusia ini ada yang makan hari ini cakar besok. Karena apa? Babon di warung dulu, besok dapat doi baru bayar. Bayar sama makan hari ini, cari besok. Tapi kalau bicara kolom, bicara persembahan, bicara gereja, saya harus katakan mereka sangat bersedia. Ini bagaimana kita memanage, mengorganize. Ini penting sekali saya katakan. Saya percaya kita di sini bicara tentang tanah yang subur, bagaimana perilaku kita terhadap tanah, ya, manajemen kita terhadap tanah ini. Dan hasilnya bagaimana kita memanage, bagaimana kita mengadministrasikannya, bagaimana kita mengelola, mengorganisnya. Saya katakan diaken penatua di kolom, di kategorial, juga di jemaat ada badan pekerja, sampai badan pekerja masih wilayah sinode. Saya sudah katakan ini well organized. Kalaupun di sana ada sedikit-sedikit kesalahan-kesalahan manajerial, ya itulah namanya organisasi, ya, namanya ada juga. Tetapi sudah ada regulasinya, ada law-nya tata gerejanya. Itu ada. Jadi we are very well organized as a church. Kita sangat tertata bagus ya. Di kolom ada diaken toh, ada penatua. Nah diaken yo. Nah, jadi tahu tugas, ya kan? Sebagai organisasi, dan kalau penatua tanya, diaken berapa persembahan minggu lalu, jangan tersinggung. Ya apa siapa kita kita pakai satu doi. Dia tanya itu karena bagian daripada manajemen, saling baku tahu toh. Jangan lepas. Soalnya kita ketua sinode, benar ya Pak sini anak. Berapa? Kalau tersinggung, tapi bilang anak cocok jadi benar kalau tersinggung. Sebab ketua harus tahu, betul tidak? Sama ini kolom begitu. Nah kalau penata tanya, semua memarah itu diaken, semua mundur tapi penata anaknya percaya kita tiap minggu tanya. Dia tanya waktu doi, tanya lain, so gimana nih? Seperti itu. Jadi saya sampaikan ini, sehubungan dengan pendeta Tirsa ya, pendeta Tirsa, pendeta. So nak lama mutasi dia tuh so lama di sana. Ya. Lain itu suasana pendeta. Dulu pendeta di sentrum ada bawa tamang bapak. Sekarang mau keluar sendiri masuk sendiri. Jadi saya tahu tapi maksud toh bye bye. Iya. Sebagai tamang pendeta dan sebagai pemimpin
Ya nggak salah, suggestion itu, ya advices itu, nasihat itu penting. Sebab itu saya katakan dari awal bahwa manusia itu human being is very limited, sangat terbatas. Ya, ya keterbatasan ini sesungguhnya mau memberikan penjelasan pada kita bahwa we are only 100% dependence on the work of the Holy Spirit. Jadi 100% kita hanya dependence, bukan independence, betul gak? Dependence artinya apa? Bergantung pada pekerjaan Tuhan saja. Ya. Jangan kok, saya pendeta, saya kuat, banyak ini banyak itu, independence. No. Sebagai manusia kita ini selalu ada ketergantungan. Sebab itu bacaan ini saya sampaikan kepada pendeta Tirsa, tapi juga semua diaken, penatua, guru dan pendeta. Kiranya dalam pelayanan kita, saya ingatkan bahwa kita ini manusia yang sangat terbatas, ya, sangat terbatas. Karena itu perlu kita hidup mengandalkan Tuhan. Banyak kali dapat begini, ya, supaya tidak sedih. Saya sudah katakan waktu pemakaman di sini, saya dalam hidup ini, ya, dan saya kira banyak di antara kita juga. Saya menyaksikan dari hidup saya ini, dari 11 kakak adik, 5 yang pulang. 5. Orang sekarang sisa 6. Karena 5 sudah pulang. 11 orang tuh sisa 6. Papa mama sudah pulang. Papa mantu sudah pulang. Bahkan papa mantu saya tahun lalu pulang tanpa dilihat karena COVID dah bagi. Jadi mati pagi kubur sore. Tornya nak lihat. Betapa pahitnya, sedihnya. Dan how to overcome. Bagaimana mengatasi masalah ini. Nah ini kita tidak bisa mengatasinya secara pribadi saja. Perlu dependence on the work of the Holy Spirit. Kita perlu bergantung pada pekerjaan Roh Kudus supaya dia berhibur kita, ya, beri kuat kita. Jadi pada kisah saya akan selesai khotbah ini sebagai teman, sebagai sahabat, sebagai pekerja gereja, saya sampaikan, ya. Pada Peta juga Peta Lori ada, ya. Saya berharap sehat-sehat, kuat-kuat, ya. Tentu rasa sedih, rasa duka ada, tapi jangan tawar hati, jangan mundur dari pelayanan, jangan. Ya tentu sedikit-sedikit, ya, secara manusia itu sangat manusiawi. Kalau seringkali datang juga masa ini, ya itu biasa. Tetapi we have to organize, kita harus tata kelola, kita harus menguasai, ya. Kita harus manage emosi kita supaya kita tetap kuat dalam pelayanan. Panggilan pelayanan harus tepat, jangan tawar, ya. Jangan mundur dari pelayanan. Saya berharap kemudian mutasi, ya, teman-teman Persus, ya, di Jemaat Sentrum, dia baik-baik ini, ya, ibu janda ini, ya, baik ini, atur baik-baik langsung mau pergi. Janganlah sudah Pak SKL kok majelis naik ketua tahun setuju dia mau pergi, karena begini langsung kasih pergi, telur, ya, tolong kasih yang terbaik untuk Ibu Pendeta Tirsa sebagai ketua jemaat. Kita kurang tahu, pasti mau pindah. Tadi berharap seperti itu, baru mesti begini, Pendeta Tirsa. Ya, saya sampaikan, ya, di 40 hari ini, ya, harus kuat, ya, harus kuat. Saya tahu ini tantangan, tapi harus kuat. Saya pesan sekali lagi, jangan pernah tawar hati dan jangan pernah mundur dari pelayanan. Apapun yang diberikan, kita kerjakan itu sesuai dengan panggilan pelayanan sebagai pendeta. Sambil menyanyi, amin, sambil menyanyi, engkau milikku, mari memberi persembahan syukur.